Ini toilet wanita. Butuh bantuan? Oke, kalau begitu. Tolong kancingkan ini untukku. Semua ini ulahnya. Tidak apa-apa, kalau tidak mau bilang ya tidak usah, aku yang melewati batas. Sepertinya kamu sudah terlalu lama meninggalkan keluarga Yo. Sudah tidak begitu mengenal adikmu lagi. Kita memang lahir dari ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Wajar kalau aku tidak mengenalnya. Justru kamu, Cheng kecil, di luar sana beredar rumor. Kamu adalah kekasih kesayangannya. Kekasih? Kalau benar-benar mencari kekasih, kalian berdua. Kalau begitu, aku pasti memilihmu. Terima kasih. Mungkin kamu adalah orang terbaik untuk membebaskanku dari Zhou Jin dan mengambil kembali Hong Ye. Sepertinya permainan ini tidak akan lengkap tanpa kakakmu ini. Ikan sudah terpancing. 3. Adik ipar. Ada apa? Terima kasih ya. Hampir hilang, anting ini juga agak susah dipakai. Bagaimana kalau kamu bantu aku sekali lagi? Dengan hubungan kita, tidak pantas kan? Apa hubungannya sih? Pak Joe. Mbak Cheng mana? Sudah. Kakak, aku belum bisa membiarkannya menemukanku. Tolong bantu. Bagaimana caranya? Kamu kan adik iparku. Chin Jayo. Kenapa? Belum puas lihat? Jangan keterlaluan. Kamu di mana? Acara mau dimulai, segera datang. Direktur Lin, Nyonya Lin, bagaimana dengan acara hari ini? Puas tidak? Pesta pertunangan ini berjalan dengan baik. Pak You berhasil mengundang tokoh-tokoh penting.
dari dunia bisnis Jiang Cheng. Wan Chuan memang punya kemampuan. Wan Chuan di hadapan Lin Kru tidak ada artinya. Tapi, kami akan berusaha sebaik mungkin agar seluruh Jiang Cheng tahu, hari ini bukan hanya pesta pertunangan Ajin dan Xiao Shu, tapi juga hari bahagia. Ketika Wan Chuan Group dan Lin Group bersatu, baik. Dudo, dudo, dudo. Pak Tua, pesta pertunangan hari ini. Kamu terlihat sangat puas ya. Direktur Lin, ini adalah putra sulung saya, Pei Zheng. Asheng, kamu sudah cukup bermain, sekarang waktunya untuk serius. Bantu adikmu dan adik iparmu. Ajin mengelola Wan Chuan. Lebih berpengalaman daripadaku, dan sekarang menikah dengan grup Lin. Hanya akan menjadi lebih baik, jadi biarkan aku santai saja. Bagus. Mari kita sambut putri grup Lin dan CEO Wan Chuan yang bersinar. Hari ini adalah momen bahagia bagi kedua keluarga. Apakah kalian ingin melihat CEO Yo mencium tunangannya? Kenapa? Belum puas melihatnya? Tepuk tangan. Teman-teman, tepuk tangan lebih meriah. Mari kita sambut pasangan calon pengantin ini dengan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut pasangan ini untuk duduk. Ajin, masa lalumu tidak akan kupermasalahkan lagi. Tapi di masa depan, hanya aku yang ada di sampingmu. Lin Shu, kita hanya menikah karena bisnis. Jangan melampaui batas. Halo Zhao Yong, aku sudah di garasi bawah tanah. Kamu di mana? Cepat datang menjemputku. Mau kemana? Cepat datang menjemputku. Mau kemana? Halo, CEO kecil Cheng. Lepaskan pajamu. Kamu gila ya Zhou Jin, pergi sana. Mencari kakakku, pasti seru ya? Membuang gaun yang kuberikan, memeluk pinggangnya, dan bercanda dengannya. Semuanya menginjak ranjauku. Mari kulihat bagaimana kamu di depannya. Dan menggoda di depannya. Jangan sentuh aku. Zhou Jin, kamu brengsek. Kamu bisa melanggar moral, bergaul dengan kakakku. Mana rasa malumu, sekarang berpura-pura sopan di depanku. Hadiahku belum cukup, kamu sama sepertiku. Masih ingin mencoba lagi? Zhou Jin, kalau kamu berani, bunuh aku. Kalau tidak, lain kali. Tulangnya keras sekali. Karena kamu tidak patuh, maka aku harus mematahkan tangan dan kakimu, dan menguncimu di sampingku. Zhou Jin, kamu. Lepaskan aku, brengsek. Belum pernah melihat adik seperti ini. Urusanku bukan urusanmu, Pei Zheng. Aku tidak tahu mengapa kamu kembali ke keluarga Yo sekarang. Aku juga tidak peduli, tapi aku peringatkan kamu, barang-barangku. Jangan sentuh. Barang-barangmu, sepertinya keluarga Yo tidak mengajarimu dengan baik. Dia manusia, bukan barang. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi, Cheng Zong.
Lao Pei. Adikmu mengganggu wanita. ITU tidak bol. Masalahku, tidak mengajarmu dengan baik. Ayo pergi. Kamu bilang acara pertunangan belum selesai. Kamu sebagai tokoh utama malah kabur duluan. Meninggalkan Lin Shu sendirian di tempat kejadian. Kamu tahu aku sudah mengundang banyak keluarga dan teman untuk acara pertunangan ini. Aku sudah mengundang banyak keluarga dan teman. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Yo. Aku pergi dulu. Tunggu. Apa yang aku katakan di meja minum bukan bercanda. Kamu hanya jadi asisten kecil di perusahaan orang lain. Apa gunanya? Aku sarankan kamu segera kembali, bantu Ajin. Tidak perlu, aku cari uang sendiri, pakai sendiri, lebih tenang. Pergi. Baru kembali sudah membuatku marah. Dia Marga Pei, kamu tidak berhak bicara. Masalahmu belum selesai, kamu sudah banyak bicara. Banyak bicara, masih berani banyak bicara. Yo Zong, perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Cheng Yu, sekarang belum pulang. Tidak ada perusahaan yang diizinkan. Bagaimana? Chin Jiao, kamu berani terus-terusan melawanku. Aku akan memotong semua jalan keluarmu, membuatmu kembali memohon padaku. Para pemasok ini benar-benar menganggapku sebagai teman minum. Bicara kerjasama hanya bercanda. Di sini juga sama. Xiao Jin, apakah Zhou Jin sudah memberitahu? Tentu saja, ini cara dia menjinakkan. Benar-benar bukan orang baik. Titik terobosan kita mungkin adalah game Bengyun. Kalian dari perusahaan mana? Kami dari Hongye. Maaf, tidak boleh masuk. Bagaimana? Tanpa undangan kita tidak bisa masuk. Ini bukan Cheng Zhong kecil? Kenapa tidak masuk? Apakah Hongye tidak diundang? Aku antar kalian masuk, ayo. Ayo. Pak Liu. Yang terhormat Pak Liu. Kebetulan, izinkan saya memperkenalkan. Kenapa dia ada di sini? Ini adalah Cheng dari Hongye. Katanya, dia juga ingin mencoba kesempatan bersaing. Pak Qiu sangat murah hati, memberikan saluran kepada pesaing. Pak Liu, kekuatan Changlong sudah terbukti. Saya tidak takut bersaing dengan siapapun. Baik, mari dengarkan presentasi Hongye. Presentasi. Pak Liu, saya tidak bermaksud membual. Ini adalah keripik jagung terbaik yang pernah saya makan. Dan kami juga memberikan mainan, ayam jerit yang lucu tapi jelek. Kalian baru saja memohon dengan rendah hati untuk membawa kalian masuk. Hanya untuk meminta saya membantu kalian menjual ini. Coba, cepat. Jangan ikut campur. Meskipun Bengyun Games adalah pendatang baru yang populer, tetapi dalam hal merchandise kolaborasi, mereka selalu kekurangan mitra yang sejalan. Di bawah Hongye, kami mengembangkan bisnis snack dan blind box, yang juga merupakan lini produk yang laris manis saat ini. Jadi saya yakin Hongye adalah pilihan terbaik untuk Bengyun. Pilihan yang paling tepat. Jangan berlebihan di sini. Kelluer. Pak Liu selalu mengatakan. Bengyun menyambut suara dari berbagai kalangan. Kritik dan saran dari Cheng adalah yang kami butuhkan. Asisten Pei benar. Cheng, nanti kita bicara baik-baik. Terima kasih Pak Liu. Wow, luar biasa. Hari itu saya bertempur bersama pria yang menyelamatkanmu. Ternyata adalah asisten grup Bengyun. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu kenal orang hebat seperti itu. Kita tidak perlu berusaha sekeras ini. Kamu pulang dulu saja. Asisten Pei. Ada apa, Cheng? Hari ini terima kasih ya. Sama-sama.
kalau asisten Pei tidak sibuk. Malam ini kita minum bersama ya. Sudah lama menunggu? Mau minum whisky? Maafkan kejadian sebelumnya. Aku hanya mengingatkan adikku. Pacaran bukan seperti ini. Pacaran? Aku dan dia tidak sedang pacaran. Bahkan teman pun bukan, asisten Pei. Begitu peduli dengan aku dan adikmu. Karena aku atau dia? Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa menebak, asisten Pei. Apakah Cheng Yu baru saja di sini? Di mana dia? Aku tidak tahu. Justru kamu? Bukankah kamu bilang dia adalah wanita kamu? Kenapa? Mau kabur? Minum 2 gelas dulu. Lari begitu cepat, sepertinya kamu masih takut padanya. Aku hanya ingin melihat, apakah asisten Pei akan membantuku. Ternyata kamu tetap membantuku. Sepertinya pertanyaan tadi. Asisten Pei, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh. Bos Cheng kecil, tidak seperti yang dikabarkan orang. Kamu bilang, hubungan kita ini seperti apa? Hubungan kita? Apa? Aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu, asisten Pei? Sama sepertimu. Aku pikir, kemarin malam kamu pasti berapi API. Sepertinya aku terlalu menganggapmu tinggi. Tentang rumor tentangnya, aku ingin melihat. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Halo, Kamu pulang lebih malam nanti, aku ada yang mau tanya. apa?
Kemari, kemana kamu tadi malam? Melalui Pei Zeng. Kamu sudah terhubung dengan Beng Yun, kan? Bukankah itu berkat aku? Aku hanya tidak ingin Hong Ye hancur di tanganku. Aku bilang, selama kamu patuh, Hong Ye tidak akan apa-apa. Tapi, siapa yang mengizinkan kamu dan Pei Zeng begitu dekat? Aku tidak suka. Seperti perlawananmu yang sesekali ini, lucu. Tapi bukan berarti aku bisa mentolerir pengkhianatanmu. Aku bilang lepaskan. Kenapa kamu pergi dengan Pei Zeng? Apakah untuk membawa masa depan Hong Ye? Sudah saya peringatkan kamu, tapi kamu tidak ingat-ingat. Benar-benar harus saya patahkan tulangmu baru kamu mau nurut ya? Lepaskan saya. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Kamu muncul di samping saya, saat saya paling tidak berdaya dan kesepian. Muncul di samping saya. Waktu itu kamu. Luka kamu parah sekali, tidak bisa. Saya akan menelepon 120 untukmu. Kamu merasa baik-baik saja? Saya tidak bisa menangani luka seperti ini. Tahan sebentar, mereka akan segera datang. Saya akan menemanimu di sini. Terima kasih. Halo, Tuan Yo. Saya asisten presiden grup Hong Ye, Cheng Yu. Oh, kamu ya? Tanganmu sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Saya bilang ya, lain kali kamu sendirian di tepi danau. Ada APA? Sebelumnya kita sudah berkomunikasi lewat telepon. Ini adalah dokumen perusahaan kami, silakan dilihat. Dokumennya agak banyak, jadi saya sudah membuat beberapa catatan di sampingnya. Semoga memudahkan Anda membaca. Baik, saya akan membacanya. Kamu bisa pergi. Ini ada satu lagi, kue dari perusahaan kami. Silakan dicoba, rasanya enak. Hong Ye bisa bekerja sama dengan Wan Chuan. Lagi pula kita juga punya hubungan yang baik. Maaf, Nona Cheng, saya tidak makan makanan manis. Kalau begitu, bagi saja ke rekan-rekan untuk dicoba. Saya akan membawakan yang lain untukmu. Perusahaan kami punya banyak jenis makanan, kita sepakat saja.
Setelah ibu saya meninggal, sudah lama tidak ada orang. Ya, saya hanya anak haram, saya dan ibu saya. Dengan Pei Zheng dan ibunya. Saya hanya lelucon, ayah saya menikahi ibu saya, tapi ayah saya. Wanita terus berganti, ibu saya murung dan meninggal lebih awal. Semuanya bohong ya? Cheng Yu, sekarang saya punya kamu. Saya juga hanya punya kamu, maaf. Saya tadi menakutimu ya? Tapi saya melakukan itu, mengaturmu, karena saya peduli padamu. Saya hanya ingin kamu selalu menemani saya seperti ini. Hong Ye, beri saya waktu. Biarkan saya perlahan menjadi lebih kuat. Kamu percaya saya. Zhou Jin, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pei Zheng, kamu bilang sebelumnya, kalau ada masalah bisa cari kamu. Aku menunggumu di Xingyuan. Terima kasih. Kamu ingin bertanya, kenapa Zhou Jin memperlakukan aku seperti ini? Tapi aku terus menerima. Karena Hong Ye. Saat Hong Ye dalam kesulitan, Zhou Jin menggunakan hubungan Wan Chuan, membantu aku. Meskipun akhirnya, aku dan Hong Ye jatuh ke tangannya. Tapi, mungkin juga karena sedikit rasa terima kasih. Zhou Song dulu juga mengambil kesempatan saat ibuku dalam masalah. Merebut Shenghua. Aku pasti. Kamu karena. Tidak ada celah di Zhou Jin, jadi kamu menargetkan. Burung kenari yang tepat di jantung Zhou Jin. Bagus, kamu juga melihatku dengan jelas ya. Kenapa? Hanya asisten Pei yang boleh menyelidikiku. Oh ya, ada juga penyiar di perusahaan kami. Chen Su, aku susah payah mencari tahu. Dia adalah sepupu jauhmu. Juga mata-mata yang dikirim asisten Pei kan. Tapi dia orangnya baik, kemampuan kerjanya juga kuat. Tenang, aku tidak akan mencampurkan urusan pribadi dan pekerjaan. Cerdas sekali, burung kenari yang rapuh tadi. Apakah itu pura-pura?
Aku ingin kabur. Jika asisten Pei mau. Chensu sepertinya sedang mencari teman sekamar. Bagaimana kalau kamu tinggal dengannya? Zoujin meskipun gila. Dia tidak akan masuk ke rumah pribadi. Itu aman untukmu. Baiklah. Peduli dengan mitra kerja. Shinjayo. Membohongiku lagi. Ada apa? Aku di sini. Aku bawa sarapan. Ayo makan. Ayo makan sarapan. Aku tahu kamu suka telur. Kalau begitu kamu yang menyuapiku. Kenapa seperti anak kecil? Oh ya, tadi Suzu menelepon. Bertanya apakah kamu sudah bangun. Dia bilang apa lagi? Tidak ada, hanya itu. Oh, Oh, aku pikir. kenapa harus pindah? Aku tidak ingin ada lebih banyak rumor lagi. Tidak boleh. Cheng Yu, tenang saja, aku pasti akan lebih bisa mengendalikan temperamenku, asal kamu menurut. Zoujin, aku tahu aku baru saja mengajukan permintaan ini. Tapi tadi malam, aku sadar, aku juga tidak akan. Sengaja marah-marah, maksudmu? Aku pikir, jika kita berdua bisa lebih tenang. Kita pasti bisa akur, tentu saja. Dalam keadaan seperti ini, aku juga bisa tetap tabah. Aku janji padamu. Kalau begitu kita sudah sepakat, kamu tidak boleh ingkar janji. Baik. Dengar-dengar kamu mau dinas luar, aku datang melihatmu. Sudah berapa kali aku bilang? Aku juga sudah bilang berkali-kali, dengan hubungan kita, tidak perlu. Lin Shu. Jangan kira karena kita bertunangan, hubungan kita jadi sangat dekat. Bukan maksudku. Bagaimana Zhou Song bisa membantumu? Bagaimana Xinghua akan memberimu kekuasaan? Ajin, asal kamu benar-benar mengenal aku, kamu akan tahu. Kita pasti bisa menjadi pasangan yang harmonis. Benar kan? Xiao Shu, minum teh. Terima kasih. Paman Yo, Anda tahu ayahku selalu memanjakanku. Tapi sekarang Ajin selalu menghindariku. Aku khawatir kerjasama kedua keluarga. Xiao Shu. Menurutku kamu tidak perlu khawatir, Ajin ini
Aku akan menghukumnya. Tenang saja. Paman, tentu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tenang saja, Xiao Shu. Ajin ini, aku akan menghukumnya. Tenang saja, Paman, tentu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tenang saja, Xiao Shu. Paman Zhou. Sebenarnya keluarga kami memilih keluarga You untuk menikah. Karena kami sangat mengagumi Ajin. Tapi sekarang ada beberapa orang yang tidak tahu diri mendekati. Kalau begini terus, aku juga tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Selamat Zhoujin dinas luar. Jangan biarkan dia berhubungan dengan Cheng Yu. Ngomong-ngomong, langsung hentikan dana untuk Hong Ye. Jangan bilang-bilang ke Zhoujin. Nih, ada panduan sekitar sini. Gue kasih tanda. Lihat nih. Bar ini namanya bar bahagia. Kalau lagi bete dateng ke sini aja. Terus ada ini, ayam panci tanah. Enak semua. Makasih ya Chen Su. Kok baik banget sih? Sama-sama, anggap aja ini. Ganti rugi karena waktu itu ngejar-ngejar lo. Perintah kakak gue harus dengerin. Tapi gue tulus ke perusahaan. Gue tahu, gak apa-apa. Semua udah berlalu. Kelinci ini imut banget. Tapi kok kelihatannya lebih tua dari gue ya? Kelinci ini hadiah dari penyelamat gue. Udah 20 tahun. Gak heran kelihatannya agak kusam. Oke Yujie, gue naik dulu ya. Lo sibuk aja deh. Udah beres. Dibantu Chen Su jadinya cepet beresnya. Terus lo pindah keluar. Zhoujin gak ngomong apa-apa ke lo kan? Dia lagi dinas. Nanti balik juga udah gak bisa ngatur gue. Baguslah. Lo udah berkali-kali bantu gue. Kapan lo free? Gue traktir makan ya. Sekarang aja. Gue dateng ke lo. Oke. Ketemuan. Xiao Shu lagi nyari lo di selatan kota. Jagain dia ya. Oak. Keluarga Lin kekuatannya seperti apa? Lo harus tahu. Cepetan punya anak sama Lin Shu. Beneran deh lo harus deketin beberapa janda kaya. Gini. Lo juga bisa punya lebih banyak anak. Lo. Lo datengnya sepet banget. Kalian makan steak juga. Ini Yujie siapin khusus buat lo. Ada satu steak lagi. Iya kah? Lo tunggu. Beng Yun sebentar lagi mau buat game baru. Buka tenda kolaborasi. Changlong udah daftar, kalian gimana? Kami bisa nggak ya? Di acara kopi darat, bicaranya keren banget, sombong aja. Nggak lah, tapi Hongye emang udah lama. Sudah tidak ikut tender lagi. Semua tergantung usaha, jika kamu ingin benar-benar bebas. Dari kendali Zhoujin dan Wan Chuan. Tender adalah pilihan terbaik. Masuk akal. Mari kita persiapkan dengan baik dan mencoba. Meskipun saya hanya asisten kecil. Tapi Pak Liu sangat percaya pada saya. Jadi butuh bantuan? Terlihat dia sangat percaya padamu. Tapi main belakang tidak baik. Lebih baik kita mengandalkan kemampuan sendiri. Pengembangan produk butuh banyak dana. Waktu acara pertukaran, dengar pesanan kalian sedikit. Perusahaan tidak berjalan baik, sekarang. Hanya ada investasi dari Wan Chuan? Ya benar, pesanan kita sekarang. Semua dari Zhoujin dan Wan Chuan. Tapi, saya harus belajar mandiri. Jika dana kurang, bisa pertimbangkan jalur kenalan, misalnya. Pak Chen dari grup Levsen. Paman Chen, baik saya akan perhatikan. Kak, kita lawan Changlong. Sangat mudah, tunggu saja kita akan membuat terkesan. Ayo makan.
Jika saya bilang, saya sering mampir makan di sini, kamu tidak keberatan kan? Saya hanya mampir makan di rumah adik. Tidak ada maksud lain. Saya juga tidak bilang ada maksud lain. Ajin, kamu pulang. Meskipun kita pernah janji, sangat suka padamu. Saya sengaja datang mengatur ini semua. Malam ini, lebih baik kita berdua. Saling mengenal lebih baik. Lebih baik kita berdua. Saling mengenal lebih baik. Kakak, saya sarankan jangan lakukan lagi, ini hanya membuat saya jijik. Hari ini kumpulkan semua, saya memutuskan. Ikut tender game kolaborasi Bengyun. Tender. Perkembangan perusahaan selama ini. Semua sudah melihat, meskipun ada sedikit prestasi. Tapi juga harus selesaikan masalah kebutuhan dasar dulu kan. Jadi, kita harus diam saja. Hanya karena kamu bisa membuat Soujin senang. Bisa seenaknya pada kita. Karena saya bergilir selama 4 tahun, baru duduk di posisi ini. Karena saya, setiap tahun memberi kalian bonus akhir tahun 2 kali lipat dari yang lain, tender ini harus ikut. Beberapa hari yang lalu, Wanchuan sudah berhenti. Pendanaan untuk penelitian dan pengembangan. Menurutmu, tanpa dana dari Soujin, apakah proyek ini masih bisa berjalan? Memang ada, aku lupa memberitahumu. Bagus sekali, kondisi perusahaan masih harus dipelajari di lapangan. Masalah uang akan kuselesaikan, fokus saja pada pekerjaanmu. Cukup kembangkan produk yang bagus. Promosi dan investasi untuk pengembangan produk baru tidak mencapai 20 juta. Tidak mungkin diselesaikan, apalagi waktunya sudah mepet. Jika dana tidak cukup, bisa mempertimbangkan bantuan dari kenalan. Dalam seminggu, aku akan menyelesaikan masalah dana, kalian hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan baik. Aku tidak ingin mendengar siapapun lagi, jika tidak. Saat Hongye mengalami masalah, kenapa kamu tidak datang padaku? Ayahku saat itu meminta bantuan Wanchuan. Di bawah kendali Wanchuan, Hongye sulit untuk berkembang keluar. Ya, benar. Saat aku tahu, semuanya sudah terlambat. Lalu, ada apa kamu datang hari ini? Aku sebenarnya hari ini ingin mewakili Hongye meminjam uang dari Anda. Ini adalah data kami. Apakah ini terlalu mendadak? Setelah ibumu pergi,
ayahmu mengambil alih Hongye. Dia itu. Pandangannya sempit, hanya melihat keuntungan saat ini. Tidak bisa mencapai hal besar, seharusnya, Xiaoyu. Jika aku tidak meminjamkan, apa yang akan kamu lakukan? Anda akan meminjamkan. Kalau tidak, Anda tidak perlu bertemu denganku hari ini. Baiklah Xiaoyu. Baik, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Pedagang mementingkan keuntungan. Sejak dulu begitu, ada 500 supermarket besar. Bisa sepenuhnya mendistribusikan. Aku ingin hak penjualan eksklusifmu. Tentu saja, jika kalian bisa. Bekerja sama dengan Bengyun itu lebih baik. Jika tidak bisa, tidak masalah, uangnya masih bisa kupinjamkan. Tapi harus dikembalikan 2 kali lipat ya. Baik, aku terima syarat Anda. Aku pasti akan berusaha mendapatkan proyek Bengyun. Maka aku ucapkan selamat lebih dulu. Zaiao. Di perkebunan sedang diadakan pertemuan internal, makan siang segera dimulai. Yang datang semuanya adalah orang-orang penting di industri ini. Maukah kamu pergi berkenalan? Baik, terima kasih Ketua Chen. Masih dipanggil Ketua Chen, panggil saja Paman. Terima kasih Paman Chen. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Selamat tinggal, Paman Chen. Aku berhutang budi padamu. Kamu langsung menggunakannya. Pei Zheng. Apa hubungan kalian berdua sebenarnya? Ini. Tergantung apakah dia punya kemampuan itu. Dan, bukankah dia juga harus melewati persetujuanmu? Jika kamu tidak setuju, aku juga tidak akan meminjamkan. Hanya saja, nanti aku butuh kamu untuk menyerahkan uang ini. Kalau kamu punya dana ini, kenapa tidak kamu sendiri yang meminjamkannya padanya? Kenapa harus datang mencariku? Direktur Chen, kamu orang yang pintar. Uang yang aku transfer padanya, orang lain akan melihatnya. Itu adalah pengakuan Green Forest terhadap Hongye. Sepertinya Pei Zheng punya niat lain. Direktur Wei, Direktur Chen. Halo Direktur Pei Zheng, halo. Bagaimana, baik-baik saja kan? Lumayan. Kalau begitu aku duluannya. Baik, Perjila. Bagaimana dengan proyek barumu? Kenapa melamun? Asisten Pei juga datang ke acara ini ya. Benar-benar harus berterima kasih padamu karena mengingatku. Datang menemui Paman Chen. Dia setuju membantuku. Direktur Cheng yang kecil itu memang hebat. Bagaimana kalau kita bersulang? Direktur Chen. Sepertinya tidak perlu aku perkenalkan lagi ya. Xiaoyu adalah tamu terpentingku. Pastikan kamu menemani dia dengan baik. Baik, kamu sibuk dulu ya. Direktur Liu. Direktur Chen, lama tidak bertemu, selamat datang. Halo Direktur Chen. Selamat datang kalian berdua, mari kita lanjutkan kerjasama kita. Tentu saja. Dia seorang pebisnis, jika kamu tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa membantumu. Kenapa terlihat murung? Ayo, aku ajak kamu bersantai. Perusahaan kami mengembangkan game balap mobil. Cari inspirasi. Aku tidak bisa menyetir. Ayo, naik mobil. Benar-benar tidak menyangka. Asisten Pei ternyata bisa menyetir mobil sport. Itu karena kamu belum cukup mengenalku. Cheng, mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalan? Boleh, ayo naik.
Oke. Aku karena urusan ibu. Ada sedikit trauma dengan mobil. Maaf. Ini bukan urusanmu. Aku pikir setelah besar akan membaik. Tapi ternyata masih seperti ini. Cheng Yu. Kamu mau tidak? Bagaimana mengubahnya? Sebenarnya aku pernah mengalami hal yang mirip denganmu. Tapi menurutku, hanya dengan menghadapi ketakutan, kita bisa mengatasinya. Mau coba? Aku. Tentu. Kita mulai. Bagaimana? Kalau tidak nyaman bilangnya. Oke. Cheng Yu. Aku suka menyetir. Karena aku suka rasa kebebasan. Suka? Aku suka. Menikah dengan keluarga Lin sebenarnya adalah langkah tinggi bagi keluarga You. Lin Shu sudah sangat aktif. Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan pernikahan ini? Bukan aku yang setuju, tanya aku. Aku hanya mencintai Cheng Yu. Ternyata kamu masih tidak bisa melupakan wanita itu, kamu biarkan keluarga itu. Mengesapdar keluarga Jo berapa banyak? Namanya Cheng Yu, brengsek. Lepaskan dia, pergi. Kamu semakin berani ya, apa kamu pikir dulu? Aku terlalu lemah padamu, kapan kamu pernah berbelas kasih? Kamu juga tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Dulu mendidikmu adalah untuk mengajarkanmu memegang orang yang penting. Dan hal penting dengan erat, tapi kamu malah dikendalikan oleh seorang wanita. Anak seperti kamu. Apa bedanya dengan sudah mati? Jangan kira aku tidak akan menghancurkan Cheng Yu. Tidak akan menghentikan. Aku bisa mengambil proyek kota Lu sendiri, keluarga You. Tidak harus selalu membutuhkan dukungan dari keluarga Lin.
jika kamu bisa memenangkan proyek ini. Direktur Eksekutif Wan Chuan akan menjadi milikmu. Selain itu, sebenarnya kamu menepati janjimu. Segera hentikan jalur produksi makanan Hongye. Jangan beritahu Jojin. Dokumen terkait tender permainan Beng Yun. Kamu malah mengantarkannya sendiri. Tentu saja, ada alasan yang membuatnya layak untuk dikunjungi. Kalau begitu tidak tahu, apakah hanya Hongye yang mendapat perlakuan ini? Atau semua orang mendapatkannya? Karena aku yakin dengan bos Cheng muda, aku berharap kamu menang. Tapi kamu juga butuh kemampuanmu sendiri. Beberapa hari tidak bertemu, mulut asisten Pei ini. Dokumennya sudah saya terima, kalau tidak ada hal lain. Kamu. Saya sudah cukup lelah mengemudi, istirahat sebentar di sini. Boleh juga, biasanya tidak ada yang menemani saya bekerja. Hari ini saya juga merasakan kebahagiaan Bos Liu. Saya lihat kamu tidak punya layar terpisah. Membandingkan dokumen itu melelahkan, saya bantu membuat layar terpisah. Kalau begitu kamu bantu saya lihat, saya benar-benar tidak bisa. Bagaimana caranya? Seperti ini. Baik. Seperti ini. Baik. Kakyu. Ini bukan asisten PI, kalian. Kami. Ada apa? Mengantar dokumen? Belum pernah lihat ya? Kakak lama tidak bertemu, kenapa jadi kurir? Urusanku jangan ikut campur. Urusan kakakmu jangan ikut campur. Perusahaan kami akan segera ada kabar baik. Kabar baiknya adalah proyek sudah ada tanda-tanda. Ini ambil. Lakukan sesuai standar perbandingan. Kakyu. Kamu ini memanfaatkan jabatan untuk balas dendam ya? Kenapa? Amble. Kalau begitu saya tidak mengganggu kalian bekerja. Malam ini ada waktu makan bersama. Saya malam ini. Kami pasti akan mengawasi Kak Yu untuk pulang lebih awal. Ya pasti ada waktu. Kak Yu, saya beritahu. Kali ini berkat bantuan Direktur Chen, kami di Departemen R&D sekarang sangat bersemangat. Dan kamu tahu Wei Guan itu kan? Dia bahkan memuji kamu di depan rekan kerja. Aku tahu. Aku sudah mencicipi rasa baru yang kalian kembangkan. Benar-benar bagus. Desainnya juga ada peningkatan. Aku cukup yakin dengan tender kali ini. Soal Wei Guan, dia hanya membicarakan masalahnya, bukan orangnya. Dia juga melakukan pekerjaannya dengan baik kali ini. Jika berhasil memenangkan tender, nanti dia juga akan dapat bonus. Yu Jie, menurutku kamu jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan ini. Pekerjaan itu setiap hari ada, kan? Tapi urusan besar dalam hidup hanya sekali. Jadi, kamu harus memanfaatkan momen besar dalam hidup. Momen besar apa? Malam ini aku traktir makan ya. Sampai jumpa malam ini. Kalian baik-baik saja kan? Kerjaan terlalu santai setiap hari. Aku sudah masak banyak, tidak perlu masak lagi. Pasti cukup. Pasti kakakku yang datang. Kakak, kamu datang ya? Selamat datang asisten Pei. Hari ini kamu bisa makan dan ngobrol dengan Yu Jie. Bahkan masak sendiri untukku, sungguh terhormat. Aku duluan ya, kalian makan pelan-pelan, bye. Baiklah asisten Pei. Selamat datang, ini masakan yang aku buat hari ini. Coba cicipi, enak tidak?
Bagaimana? Kamu mungkin salah memasukkan gula saat memasukkan garam, manis sekali. Masa sih? Aku coba. Tidak kok, normal saja. Kamu sudah belajar bohong ya? Mungkin itu karena Cheng Zong terlalu manis. Sekarang udara di sini terasa sangat manis. Dari mana kamu belajar kata-kata manis seperti itu? Coba cicipi yang ini. Cheng Yu, melihatmu semakin sering tersenyum. Aku sangat senang. Jujur, terima kasih sudah membantuku banyak. Dulu aku hanya ingin mengambil kembali Hongye. Melarikan diri dari Zhou Jin, kamu yang membuatku menyadari hidup. Bisa sesederhana dan seindah ini. Aku ingin memberitahumu. Kamu semakin penting di hatiku. Kamu tidak akan sedang mengungkapkan perasaan padaku, kan? Aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku juga berpikir begitu. Melakukan semua ini juga karena kamu adalah Cheng Yu. Terima kasih, asisten Pei juga jangan salah paham. Yang ku maksud penting adalah teman. Kamu adalah teman terpentingku saat ini. Hanya teman saja. Cepat makan, makanan sudah dingin. Direktur Yo, selama ini, Nona Cheng dan Beng Yun sudah membicarakan kerjasama, dan sangat dekat dengan Pei Seng. Shin Jai-o. Rupanya ini alasanmu pindah keluar. Kamu jangan berharap bisa melepaskan aku dengan bantuan Pei Seng. Kak Yu, buruk sekali, mereka memutus rantai produksi makanan kita. Kita sekarang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Apa? Sekarang hanya ada satu cara. Membangun rantai produksi makanan baru dengan segera. Tenang, aku punya cara. Aku sebelumnya di Zhou Jin, menyimpan kontak pabrik lain. Aku akan mengambilnya sekarang. Zhou Jin. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kembali apa yang kamu lihat? Zhou Jin, kamu masih berani menanyakan apa yang aku lihat. Tenderku baru saja ada kemajuan. Kamu langsung menghentikan jalur produksiku. Kamu bisa menyiksaku sesuka hati, tapi bisakah kamu memikirkan? Aku masih punya banyak karyawan di bawahku. Aku baru saja kembali dari dinas luar, ini bukan maksudku. Asal kamu mengundurkan diri dari tender, semuanya akan selesai. Mengundurkan diri dari tender, Zhou Jin jangan lupa. Sejak Wan Chuan menghentikan dana Hongye, kita sudah benar-benar berakhir. Apa maksudmu? Apa penjelasanku masih kurang jelas selama bertahun-tahun ini? Sedikit budi baikmu menyelamatkan Hongye, sekarang. Kamu biarkan aku pergi, atau kita akan hancur bersama. Kamu selama ini sudah dekat dengan Pei Seng. Bicaranya jadi lebih berani. Aku memang sudah dekat dengan Pei Seng. Sepertinya, aku harus memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak tertarik. Shin Jai-o. Kamu tahu siapa yang menyebabkan kematian Ibu Pei Seng? Siapa yang menyebabkan? Berani sekali membuat pembukuan palsu. Lao Pei berencana apa? Buat skema, biarkan sang tua menyadari bahwa ada yang tahu tentang ini.
Dengan karakternya, dia akan segera bertindak terhadap Shen Hua. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa anggota keluarga PI, kita akan membeli bersama. Bukankah itu menguntungkan Shou Song? Dengan semua barang ini, dia tidak bisa lari. Tunggu sampai Hong Ye keluar, baru kita bisa bertindak. Apakah kamu tertarik pada Cheng Yu? Kamu tahu kematian Ibu Pei Zheng? Siapa yang menyebabkan itu? Sejak kecil, saya selalu merasa hidup di bawah bayang-bayang Pei Zheng. Dia adalah anak dari istri pertama, sementara saya hanya anak haram. Saya hanya bisa memanggilnya paman, saya tidak bisa memakai marga You, dan tidak ada yang berpikir. Saya adalah penerus grup Wan Chuan. Tapi kamu tahu, kapan semuanya berubah? Saat Ibu Pei Zheng. Itu adalah tahun tersakit bagi Pei Zheng. Dan tahun terbahagia bagi saya, hidup kami bertukar. Ayah dan ibu saya menikah secara resmi. Akhirnya saya memakai marga You. Mereka juga memperlakukan saya sebagai penerus grup Wan Chuan. Tapi anehnya, keluarga You sepertinya hanya satu dari dua bersaudara yang bisa hidup bahagia. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Emotion education adalah pukulan terbesar dalam hidupnya, dan yang menyebabkan semua ini adalah kamu, tepatnya kamu dan ibumu. Kamu ingat kecelakaan itu? Saat kamu berusia 8 tahun, kamu dan ibumu mengalami kecelakaan. Saat itu ada seorang bibi yang menyelamatkan kalian dalam kecelakaan sekunder. Sekejap saja. Tapi jika Pei Zheng tahu, karena kalian, dia kehilangan keluarga yang utuh. Apakah dia akan membenci kamu seperti dia membenci saya? Bahkan mungkin lebih. Halo. Kenapa kamu tidak menerima panggilan video? Bukan, saya baru sampai rumah. Saya sudah melihat materi Shen Hua. Ya. Sama-sama. Lagi pula, ini juga terakhir kalinya. Mari kita akhiri kerjasama ini. Baik, lagi pula saya juga tidak ingin membiarkan kamu mendekati Zhou Jin lagi. Saya ingin bilang, kita. Asisten Pei, aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hal-hal yang terjadi selama ini. Aku ini orangnya kalau bosan suka cari hiburan. Kalau sampai membuatmu salah paham, kita nanti. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Kamu pasti akan lebih menderita dariku. Kakakyu. Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Kakak Yu hari ini sampai menangis. Aku sudah memanggilnya. Dia tidak merespon. Sekarang dia mengurung diri di dalam kamar. Tidak mau keluar. Cheng Yu, kamu kenapa? Apa Zhou Jin lagi membuat masalah untukmu?
Keluarlah, apapun masalahnya kita selesaikan bersama. Cheng Yu. Kakak, biarkan Kakak Yu istirahat dulu. Kalau begitu kamu istirahat dulu ya, aku tunggu di bawah. Kakak, kamu pulang saja. Di sini ada aku. Aku tidak tenang. Kalau dia tidak turun, aku tidak akan pergi. Kakak, kamu dan Kakak Yu sudah sampai mana? Kalian lebih baik tidak usah lanjut. Kakak Yu itu sangat baik, aku tahu kamu sangat menyukainya. Tapi kamu menghindari serangan tersembunyi keluarga Yo, betapa sulitnya. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam kekacauan ini. Aku tahu kamu peduli padaku. Tapi Chen Su, baiklah, aku akan pergi melihat Kakak Yu lagi. Kakak Yu. Mama, hebat sekali. Pertama kali main tangkap boneka. Bisa dapat kelinci yang lucu ini, aku sangat senang. Senang saja. Mama, Cepat lihat, pelan-pelan ya. nah. Kelinci ini untukmu, namanya kelinci senyum. Kalau kamu peluk dia, kamu tidak akan takut lagi. Sekarang kamu mengerti kan? Hei Zheng, bagaimana kabarmu 2 hari ini? terima kasih sudah repot-repot. Diriku dan Mama sudah membunuh orang lain. Menurutmu, apakah Cheng Yu akan merasa tenang? Dan bersama anak orang itu. Kamu memang sangat memperhatikan urusan kami. Kamu berkali-kali sengaja mendekatinya. Ingin mendapatkan simpatinya, mencoba membuatku marah. Tapi aku ingin memberitahumu, tidak peduli bagaimana caramu. Shin Jae-oh. Kamu tahu dia alergi bunga lili. Cuma mencium sedikit baunya saja, langsung bentol-bentol seluruh badan. Kamu tahu gak, demi mendukung Hong Ye, gue kasih dia berapa banyak orderan. Kamu tahu gak, setiap ulang tahun gue, dia selalu nemenin gue. Cuma berdua apa? Ulang tahun yang romantis. Tapi semua ini, gak bisa mengubah fakta bahwa dia gak cinta kamu. Apa katamu? Gak cinta kamu. Dia gak cinta gue, masa mau naik ranjang gue? Aku telah membesarkannya selama 3 tahun. Tenang aja. Dia gak akan punya perasaan apapun pada pelaku kekerasan. Silakan kamu bilang apa aja, yang penting sekarang kalian udah mustahil.
Untuk masa depan, tenang aja, dia akan hidup dengan baik. Kamu cukup pede ya. Tapi gue juga mau ingetin. Masalah kecelakaan ini, gak akan pengaruhin hubungan gue sama dia. Maksud kamu apa? Semua ini kamu yang adu domba. Gak ada yang bisa hambat kami. Daripada kamu di sini berantem sama gue. Lebih baik urus kerja sama Wan Chuan sama Lu Cheng. Perusahaan gue sama kalian biasanya gak ada urusan. Max said Camo. Semua supermarket Lu Cheng sekaligus. Gue akan libatkan keluarga Lin juga dalam proyek ini. Biking kita 3 pihak kerjasama yang mendalam. Nanti, lokasi terbaik milik keluarga Yo dan Lin. Bisa kamu pilih sesuka hati, meskipun kita belum mulai kerjasama. Kamu sudah tahu kebutuhan internal grup kita. Berarti Anda setuju? Dengan syarat yang gue kasih ke Chen Wenyou. Dia pasti tertarik. Sepertinya, ada orang lain yang incar proyek ini. Cari orang untuk menyelidiki. Hubungkan Pejong dan Benjian. Sayap. Bantu kamu dapatkan proyek Lu Cheng, buat gue sih gampang. Tapi kamu mau hitung bayaran jasa gue gimana? Gue ingat, kamu paling suka minum anggur merah. Kebun anggur Prancis atas nama gue kasih ke kamu. Kasih ke gue? Proyek Lu Cheng. TAPI. Nanti kalau gue tolak kerja sama adik kamu, bikin dia tahu kalau ini ada hubungannya sama kamu. Apa bakal pengaruhin hubungan kalian? Ini Anda tenang aja. Gue yang urus. Dana Dayosen sudah sampai belum? Kalau sudah, kamu harus konfirmasi semua kontrak dan dokumen. Ah iya, masih ada. Desainer di sana, tolong awasi. Pastikan selesai sebelum rilis. Buatkan saya 10 versi desain yang berbeda. Itu. Kak Yu, urusan perusahaan serahkan pada kami. Kamu bisa tenang saja. Tapi sekarang ada masalah yang lebih serius. Coba ceritakan. Kenapa kamu tidak menghubungi asisten Pei lagi? Burton Carr. Ulangannya, lebih banyak kerja. Ya, kalian perempuan seharusnya fokus pada karir. Laki-laki bisa minggir, tapi menurutku, asisten Pei ini memang berbeda dengan laki-laki lain. Bisa mengatasi Zhou Jin. Bisa membantu Hong Ye, lembut dan perhatian di dalam. Keras dan tegas di luar, suka berkorban untuk cinta tanpa pamrih. Hanya untukmu. Katakan, kuntangan ini. Kenapa semua jatuh ke tangan kita? Apa untungnya? Lebih baik kamu kerja lebih banyak. Kurang ngegosip deh. Urus dirimu sendiri, otakmu rusak ya? Kak Yu, akhir-akhir ini jangan sedih. Aku menemukan tempat yang bagus, seru banget, aku ajak kamu. Wah. Ayo, cepat-cepat. Bagaimana? Tempat yang aku temukan ini, keren kan? Ada juga meja biliar paling keren ini. Ini milik Beng Yun, ayo kita pergi. Aku masih ada urusan, kalian lanjutkan. Jangan buang waktumu denganku, tidak ada gunanya. Bukan kamu yang menentukan. Bukankah kamu sudah tahu? Dulu karena kami, kamu kehilangan ibumu. Kami yang membuatmu sendirian selama ini. Kamu tidak mengerti? Jangan baik-baik padaku lagi. Jangan berkorban untukku lagi. Aku juga tidak bisa membalas. Kecelakaan itu. Aku kehilangan ibuku. Tapi kamu juga kehilangan, bukan? Dulu, aku dan ibuku memutuskan untuk membantu kalian. Itu pilihan kami. Ibuku tidak menyesal.
Aku juga tidak menyesal. Sebenarnya selama ini, aku juga selalu ingin menemukan orang yang menyelamatkan kita dulu. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Semuanya sudah berlalu. Terima kasih, Patient. Sudah tidak apa-apa. Aku kira kamu sudah sukses. Berbicara besar, tapi malah menyusahkan Wan Chuan. Piring sebaik ini, Lafsen pasti tidak akan menolak. Apalagi yang bodoh yang kamu lakukan? Ada orang yang sedang merinkan Wan Chuan. Beri aku kesempatan lagi, aku akan menyelidikinya. Piring sebaik ini, Lafsen pasti tidak akan menolak. Apalagi yang bodoh yang kamu lakukan? Ada orang yang sedang merinkan Wan Chuan. Beri aku kesempatan lagi, aku akan menyelidikinya. Kawasan bisnis baru di Nancheng, jika kamu bisa mengambilnya, jika tidak bisa, kamu dan Hong Ye jangan berharap bisa mendapatkan setengah pun aset dariku. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku minta toko untuk mengemas semua model terbaru. Lihatlah. Membeli begitu banyak barang untukku, apakah untuk menebus yang lalu? Yang lalu itu salahku. Waktu itu aku terlalu lelah. Kamu benar. Karena kita sudah bertunangan. Aku juga harus mencoba untuk menjalin hubungan denganmu. Lagi pula kedua keluarga, kita memikul misi keluarga. Kamu tahu itu bagus. Sekarang aku tahu, perasaan bukanlah hal terpenting dalam hidupku. Hanya dengan memegang erat kekuasaan dan karir di tangan. Barulah itu tujuan kita. Ini adalah kawasan bisnis baru di Nancheng, nilainya tak ternilai. Aku harap keluarga Lin bisa bekerja sama dengan kita untuk memenangkan tender. Aku akan pulang dan mempertimbangkannya. Makan bersama, yuk. CNU. Hem. Suka? Cukup bagus. Kalau begitu aku akan memakainya untukmu. Baiklah. Bagus. Nona Cheng yang terhormat. Bisakah kamu memberiku status? Orang biasanya memberi cincin saat melamar, mana ada yang memberi kelinci. Kalau kamu tidak suka, ya sudah. Aku suka, bisa dipasangkan dengan kelinci yang dulu. Kalau begitu aku anggap kamu setuju. Ya, terpaksa saja. Ayo pergi. Agent, inikah sikapmu mengajakku makan? Aku sudah menunjukkan niat baikku dengan menemanimu makan. Tapi aku dengar, dulu kamu setiap minggu menemani Cheng Yu makan. Kamu cukup sabar dengannya. Tidak perlu kamu khawatir. Tapi sekarang, aku lihat dia pacaran dengan orang lain juga bagus. Kakak, Kebetulan sekali. Chin Jai-o. iya, Ajin sengaja mengajakku makan. Mari kita duduk bersama. Bagaimana kalau kita duduk di sana saja? Tidak apa-apa, karena Nona Lin sudah mengundang dengan baik.
Silakan menikmati. Adik, tunanganmu ada di depanmu. Melihat wanita lain begitu, tidak pantaskan. Apa hakmu menanyakan aku tentang kecelakaan itu? Tidak lupa, jadi aku dan Cheng Yu memiliki jodoh yang dalam. Cheng Yu, ada pekerjaan apa yang perlu kamu bicarakan dengannya? Kalau sudah keluar makan, makan saja, jangan bicara pekerjaan. Ayo Cheng Yu. Pekerjaan apa yang harus dibicarakan di restoran? Apa yang kamu dan Direktur Yo bicarakan, itu yang kami bicarakan. Kalau begitu, aku dan Ajin sedang kencan, kalian juga. Kami juga. Ajin, lihatlah kakakmu yang santai. Lihatlah dirimu, tegang. Ayo, coba. Peiseng. Menurutku, makanan di restoran ini tidak enak. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Aku juga setuju, aku tahu restoran yang enak. Kami pergi dulu, kalian makan pelan-pelan. Shin Jae-oh. Proyek Nancheng, kamu tidak akan menolaknya kan? Jika kamu mau. Aku bisa membantumu mendapatkan proyek ini. Setelah berhasil, aku akan mengumumkan ke masyarakat kabar pernikahan kita. Nona Lin, terlalu terburu-buru. Hanya hubungan pernikahan yang stabil yang bisa meyakinkan mitra. Kita bukan pernikahan bisnis, ini lebih menguntungkan. Perkembangan keluarga kita, aku tidak mengharapkanmu. Membuat citra istri yang baik saat diperlukan. Tampil bersamaku saja. Hubunganmu dengan Cheng Yu, aku bisa menerima. Aku tahu, kamu hanya bermain-main saja. Diam, hubunganku dengannya tidak perlu kamu urus. Kamu malah membelanya, trik kotor yang dia lakukan. Seluruh Jiang Cheng tahu, aku hanya membicarakan fakta saja. Aku ingatkan lagi, urusanku dengannya tidak perlu kamu campur. Aku juga ingatkan kamu. Sepertinya Nona Lin ingatannya kurang baik. Yang menetapkan pernikahan ini adalah Zhou Song. Bukankah seharusnya dia? Atau harusnya aku memanggilmu Ibu Tiri? Kamu ingin memaksaku untuk membatalkan pernikahan ini, kan? Tidak mungkin. Selama ini, berkat usaha keluarga Lin kami telah membuka banyak hubungan dan mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang proyek baru saja dimulai, hanya dengan tidak bekerja sama denganmu, hanya kamu sendiri. Bisakah kamu menanggapinya? Pilihanmu. Semua orang, perhatikan rapat tender siang ini. Kita harus fokus sepenuhnya, nanti aku yang akan bertanggung jawab. Untuk presentasi rencana keseluruhan, Zhao Yong. Kamu yang bertanggung jawab untuk menghitung sampel yang dibawa ke lokasi, Chen Su. Kamu yang bertanggung jawab untuk memeriksa materi yang diberikan kepada para juri. Tidak masalah. Hari ini kita harus menang dengan gemilang. Pasang musik Avengers untukku, teman-teman. Hari ini, kita akan menunjukkan kepada Qiu Shang. Apa artinya, setelah 3 hari, lihat dengan mata baru. Benar? Changlong hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau tidak, produk-produk lamanya seharusnya sudah tersingkir. Jangan membicarakan orang lain, fokuslah pada pekerjaan kita sendiri. Semangat! Cheng Yu tidak menyangka setelah mengetahui kebenaran tentang kecelakaan itu. Kalian masih bisa bersama. Di rapat tender, aku akan membuat kalian malu. Direktur Yo, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Baiklah teman-teman, itulah produk yang telah kami siapkan.
untuk tender kali ini. Dalam proses tender selanjutnya, semoga mendapatkan dukungan dan kesukaan dari semua orang. Terima kasih. Rencana Changlong cukup detail ya. Cheng Yu ingin menang tender. Silsa. Halo semuanya. Saya Cheng Yu, CEO Hongye. Saya melepaskan hak suara saya. Saya ingin berinvestasi di Hongye atas nama Beng Yun. Dukung saya di rapat pemegang saham. Berani? Utamanya ingin menunjukkan. Ide kami adalah memasukkan camilan ke dalam permainan. Dengan cara undian scratch card, kami dapat menarik pelanggan secara tepat. Ingin membuat Beng Yun membantu memasarkan untukmu. Jangan bercanda. Selain itu, desain produk kami didukung oleh desainer pemenang penghargaan. Membuat desain yang tidak lengket. Memastikan kita bisa bermain game dan makan camilan tanpa terganggu. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan yang rinci. Tahu cara menghindari yang berat dan memilih yang ringan. Hanya membicarakan hal yang mereka kuasai. Ide kamu. Dia sangat waspada terhadap saya. Mana mungkin? Terakhir, ini adalah kontrak antara Grupo Sen dan kami. Maka anak perusahaan Sen akan langsung mendistribusikan. Kami akan menggabungkannya dengan game dan melakukan promosi offline dengan baik. Saya pikir efeknya akan sangat luar biasa. Kamu memang hebat. Kamu bahkan sudah naik ke tempat tidur Chen Wenyou. Hebat, hebat, hebat. Selalu memikirkan hal-hal kotor. Wajah Changlong sudah kamu nodai. Selanjutnya kita masuk ke sesi voting. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam tender ini. Seluruh pemegang saham dan pimpinan Beng Yun telah memilih hasil terbaik. Selamat kepada Hongye. Saya keberatan, saya ingin melaporkan. Presiden grup Hongye demi tender ini menggoda asisten Presiden Beng Yun, berusaha mati-matian. Tanpa memilih cara, kampanye jahat seperti ini. Kata CEO Qiu memang benar. Kami sangat menentang perilaku buruk ini. Beng Yun toh perusahaan besar. Biarkan mereka mengacaukan industri seperti ini. Hongye seharusnya mengundurkan diri dari tender. Hongye, mundur dari tender. Hongye mundur dari tender. Qiu Xiang, kamu bilang saya mengandalkan asisten Pei. Untuk memenangkan tender Beng Yun, apa bukti kamu? Foto-foto ini adalah bukti terbaik. Hanya beberapa foto, sudah mulai bercerita. Cheng Yu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu untuk mendapatkan dana untuk Hongye. Sangat patuh, dari atas ke bawah, selalu bersama. Terutama keahlian di ranjang, membuatnya ketagihan. Diam, kalau masih bicara sembarangan, saya akan bertindak. Qiu Shang, kamu memang tidak punya hati. Bisakah kamu bicara dengan sopan? Kamu bilang kalau CEO Qiu tahu tingkah kamu. Apakah dia akan bangkit dari kuburan dan menamparmu? Saya suka CEO Cheng. Ada masalah apa? Ini kan pemeran utama, pas.
Kamu beritahu kami bagaimana kamu menggoda wanita kaya. Kami juga ingin belajar. CEO Cheng. Cheng tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi Qiu Xiang, apa yang kamu katakan tadi adalah fitnah terhadap Zhou Jin. Bagaimana dia bisa melewati Wan Chuan? Mengendalikan Hong Ye, semua orang di sini tahu. Namun Cheng tidak bergantung, dia aktif ikut tender. Dia bahkan tidak menganggap Wan Chuan. Bagaimana mungkin dia menganggapku? Sebenarnya aku. Di acara pertukaran merek, aku bilang pada Cheng Yu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika dikatakan, tertarik pada seorang wanita mandiri dan murah hati adalah dosa, maka di sini aku meminta maaf yang tulus pada kalian semua. Karena kamu mengakui punya hubungan dengan Cheng Kecil, maka putaran tender ini, Liu, kami minta untuk mencabut kualifikasi tender Hong Ye dan melakukan voting ulang. Karena kamu mengakui punya hubungan dengan Cheng Kecil, maka putaran tender ini tidak sah. Kami minta untuk mencabut kualifikasi tender Hong Ye dan melakukan voting ulang. Aku menyukai Cheng Yu, terang-terangan. Kedua, sebelum tender dimulai, aku sudah mengundurkan diri dari voting. Ada dokumen yang membuktikan. Kamu mengundurkan diri dari voting, apakah kamu berhak? Karena Qiu sudah memaksa begitu. Baru dia adalah Presiden Beng Yun. Benar, dia adalah Presiden Beng Yun kami. Dan juga pemegang saham terbesar. Jadi, mari kita beri selamat pada Hong Ye yang memenangkan tender game Beng Yun kali ini. Pei, kamu cukup pandai menyembunyikan diri. Maaf sebelumnya selalu menyembunyikan ini darimu. Kamu pikir mengatur Qiu Xiang untuk membuat masalah bisa memaksa mereka putus. Dia dan Pei Zeng terlihat sangat mesra. Dia tidak pernah seperti ini padamu, kan? Zhou Jin, aku benar-benar kasihan padamu. Mengendalikannya selama ini, dia tidak pernah menyerah. Tidak terasa begitu cepat, dia langsung memeluk kakakmu. Hubunganku dengannya, bukan urusanmu untuk ikut campur. Ayo kita minum. Porcelain. Ale, Kakyu. Bersulang. Kak Yu, jangan minum sendirian. Apakah kamu masih marah pada kakakku? Kakakku tidak memberitahumu identitasnya. Pasti karena takut kamu tahu setelah itu. Ya, kita tidak akan ikut tender Beng Yun. Sudahlah, maafkan dia. Aku tidak marah padanya, cuma pikiran aku sedang kacau. Tidak apa-apa, aku akan pikirkan lagi. Kakakyu, kamu tidak boleh seperti ini. Kalau kamu seperti ini, Pei Zong juga akan sedih. Halo, Pei Zong. Baiklah, aku akan kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan. Sampai nanti malam. Ngapain lihat-lihat? Makan dulu. Mau tambah apa lagi?
Suka? Ini bukan Peizong. Ada apa? Masih ada yang belum kamu ceritakan? Ayo, ke sini, ceritakan. Masih ada? Aku pemilik 2 villa di Shanghai. Investor perusahaan baru di dalam negeri, nasabah besar di 4 ban. Sudah cukup, kamu benar-benar sok. Baiklah, ceritakan. Bos besar seperti kamu mendekati aku. Apa maksudnya? Aku tidak pantas. Aku tidak pernah bilang sebelumnya karena terlalu banyak hal yang terlibat. Pertama, aku benar-benar ingin pamer padamu. Kedua, selama masa tender, kita memang harus saling menghindari. Selanjutnya, aku ingin membuktikan bahwa kesuksesan Hongye adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu benar-benar hebat. Tentu saja. Ini adalah langkah pertama aku dan Hongye. Tumbuh dengan cepat, lalu sepenuhnya mengendalikan hidup kita sendiri. Aku akan bersamamu. Lihat saja bagaimana kamu berusaha. Peizong, ada waktu sekarang? Mereka pernah bekerja sama sebelumnya, tapi karena masalah dana tidak cocok. Jadi mereka berpisah. Sedang apa? Baiklah, kamu lihat apa? Aku datang malah kamu tutup. Ada apa yang tidak boleh dilihat? Tidak ada apa-apa. Peizong, aku akan jadwalkan lagi sesuai waktu domestik. Maaf ya. Baiklah Yezong, kita janjian lain kali. Sekarang aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu, bukan? Kamu di tengah malam. Di sini sibuk sendiri, aku datang. Kamu malah menutup layar itu, jadi aku. Kamu di sini ngapain? Ling Hang perlu rapat video.
Tunggu, maksudmu? Perusahaan Linghang yang terkemuka di dunia itu? Tim Yezong, terutama ahli dalam due diligence proyek lama grup Wanchuan dan Shenhua. Laporan keuangan mereka akan menjadi lebih jelas setelah mereka mengurusnya. Dan bisa memberikan penjelasan kepada Direktur Chen. Kerjasama kita selanjutnya juga akan lebih lancar. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Perusahaan kecil seperti Hongye pasti tidak bisa mendapatkan bantuan Linghang. Aku mau pulang tidur dulu. Bagaimana aku bisa foto pernikahan sendirian? Lajupila. Di luar ada banyak media, bagaimana aku bisa keluar? Dia melakukan ini, membuat kedua keluarga kita jadi bahan tertawaan. Direktur Yo bilang, nanti bisa disunting masuk. Soal wawancara. Anda bisa ceritakan kisah cinta kalian yang sangat romantis. Direktur Yo tahu Anda sangat ahli dalam hal ini. Katakan padanya, karena Zhou Jin setuju dengan pernikahan ini. Dia harus tahu apa itu kepentingan bersama. Su Zhou, kamu harus membantunya. Jangan bertindak seperti orang bodoh. Cepat pulanglah, hati-hati di jalan. Aku tidak mau pulang. Kenapa sih, CEO besar PI? Bisa-bisanya merengek di sini. Tidak perlu aku temani kamu naik. Tidak usah, Liu Yu sudah mengingatkanmu berapa kali. Kembali bekerja, CEO besar PI. Jangan-jangan karena jatuh cinta, lupa sama pekerjaan. Kalau begitu aku harus meragukan apakah tender kita masih bisa diandalkan. Perusahaan ada Liu Yu, yang paling penting sekarang adalah menemani mitra terpenting kita. Aku sekarang benar-benar lelah. Mau naik istirahat. Sujudlah. Sudahlah, kalau Chen Su melihatmu begini, nanti dia dan Zhao Yong akan menertawakan kita. Kalau begitu, aku akan carikan dia pacar. Dengan begitu, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu merasa Zhao Yong tertarik pada Chen Su? Benarkah? Itu tergantung padanya. Yang penting sekarang aku harus menagih utang dulu. Kamu kekanak-kanakan sekali. Baiklah, aku benar-benar harus pulang. Kita ketemu nanti. Aku pergi. Nanti malam aku jemput kamu. Iya, benar-benar pergi sekarang. Chen Su, kamu pulang lebih awal hari ini? Kenapa tidak menutup pintu? Sudah sampai rumah. Mau kemana lagi? Bagaimana, Serungga? Zhou Jin, kamu gila ya? Lihat, kalau kamu suka memotret. Kamu gila, lepaskan aku. Siapa yang menyuruhmu bersamanya? Cheng Yu? Kamu melakukan ini untuk menghinaku. Kamu bilang ini cinta? Lihatlah. Kamu kotor sekali. Kamu yang kotor. Kamu milikku. Bahkan jika mati, kamu akan menjadi barang kuburanku. Benar-benar, ini saja bisa lupa.
Kamu milikku. Lapor polisi. Kamu juga harus menemaniku. Kamu benar-benar menyedihkan. Aku yang menyedihkan? Lihat luka-luka di tubuhmu ini. Lepaskan. Betapa indahnya tanda ini. Lepaskan. Hanya dengan begini, kamu cocok denganku. Kamu gila? Lepaskan aku. Cheng Yu. Peiseng. Kamu gila ya? Hutang antara kita berdua hari ini harus diselesaikan. Cheng Yu. Maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kalian berdua ingin membuatku mati marah ya? Membuatmu marah, selama ini belum juga membuatmu mati. Bajingan ini. Pemenjau. Xiao Xiu. Masalah Zoujin. Paman tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku. Kalau dia tidak ingin memenuhi kewajibannya, maka pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Lagi pula, sekarang bagiku, dia adalah bom waktu. Xiao Shu, Ajin hanya sesaat tidak sadar. Jangan terburu-buru. Tenang, pernikahan kita adalah pernikahan ahli waris. Kamu bukan hanya punya satu anak. Aku bukan Zoujin, aku tidak akan menjadi bidakmu. Asheng, darah yang mengalir di tubuhmu masih darahku. Kalian berdua bersaudara, demi seorang wanita, bertindak gegabah. Aku juga tidak ingin ikut campur lagi. Memang benar, otak Ajin ada masalah. Masih ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Lin, dia begitu membuat keributan. Pasti akan menyebabkan masalah besar di Wanchuan. Di saat kritis seperti ini, aku butuh seorang pembantu yang handal. Kamu pulang dan bantu ayah. Aku tahu, Bengyun kalian sekarang sedang di puncak kejayaan. Bagaimana jika aku menyerahkan Shenghua kembali padamu? Tiga hari, pikirkan baik-baik. Hasil investigasi Ling Hang sudah keluar. Wanchuan menggunakan Hong Ye untuk melakukan operasi ilegal. Semuanya sudah jelas. Kita diam dulu, aku harus mencari bukti bahwa Hong Ye tidak tahu apa-apa. Semua bukti ini ada di dalam Wanchuan. Kamu harus kembali dan mengorbankan diri. Oh ya, ada satu hal lagi yang ditemukan. Zoujin bekerja sama dengan keluarga Chang Longqiu, membuat jebakan untuk ayah Cheng Yu, menyebabkan Hong Ye bangkrut dalam semalam. Jika ada satu hal yang baik, yaitu Zoujin mendapatkan Cheng Yu dan mengurungnya selama 3 tahun. Jangan bego dulu. Baik.
Kamu rawat dia baik-baik. Kamu sudah bangun. Apa maksud ucapan kalian tadi? Kamu sudah dengar semuanya. Dulu Zhou Jin yang membuat jebakan. Hingga menyebabkan perusahaan keluargaku bangkrut, aku akan menemuinya. Kamu tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Selama 3 tahun ini aku selalu sabar dengan segala kekejamannya. Hanya karena mengingat sedikit kebaikan di masa lalu. Sekarang ternyata semuanya palsu. Kamu mau menemuiku? Terkejut? Aku masih bisa dengan tenang muncul di hadapanmu. Maaf Cheng Yu, waktu itu aku terlalu emosional. Tapi semua ini karena aku mencintaimu. Cinta. Cintamu itu adalah menghancurkan perusahaan keluargaku. Membuatku menjadi burung emasmu, dicaci maki orang lain, ya? Cintamu itu adalah menarikku dengan kuat. Dan menenggelamkanku di bak mandi, ya? Bukan seperti itu, Cheng Yu. Aku hanya terlalu ingin bersamamu. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya, asalkan kamu patuh. Zhou Jin. Aku selalu berpikir. Ketika Hong Ye mengalami krisis dulu, kamu yang membantu, tindakanmu yang berlebihan. Baru sekarang aku tahu, semua ini adalah rencanamu. Cheng Yu, maafkan aku salah. Aku salah, maafkan aku ya? Apakah kamu suka dengan Pei Sheng seperti itu? Aku juga bisa seperti dia, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Aku bisa belajar. Aku mencintai Pei Sheng karena dia menghargaiku. Memahamiku, dia tidak memaksaku. Melakukan hal yang tidak kuinginkan, juga tidak memaksaku. Menerima perasaannya, apalagi menggunakan cara kasar untuk mengontrolku. Setiap luka di tubuhku, semua itu berkatmu. Maafkan aku Cheng Yu, aku bisa berubah. Percayalah padaku, aku bisa berubah. Zhou Jin, aku benar-benar merendahkanmu. Mulai sekarang, hanya ada kamu mati atau aku hidup. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Zhou Song sudah menemui dia. Dia merusak hubungan kita. Menjatuhkanku, merebut kembali hak waris Wan Chuan. Kamu pikir itu cinta sejati? Sebenarnya itu hanya lelucon. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Chin Jiao.